Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tipe-tipe benang sari dan putik. Perkenalkan, nama saya Raffena Mutia. Saya bertugas sebagai moderator yang membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yang kedua yaitu Yeni Novita yang akan membacakan materi. Baiklah, slide selanjutnya. Alat kelamin bunga. Yang A, benang sari. Fungsi benang sari sebagai alat kelamin jantan. Fungsi benang sari sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota. Benang sari biasanya dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan penghubung ruang sari. Tangkai sari yaitu bagian yang terbentuk benang dengan penampang melintang yang umumnya berbentuk bulat, sedangkan kepala sari yaitu bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Next. Bagian ini di dalamnya memiliki 2 ruas sari. Di dalam ruang sari terdapat serbuk sari, yaitu sel-sel kelamin jantan, gamet jantan yang berguna untuk penyerbukan-penyerbukan. Bagian bunga lainnya adalah tangkai bunga yang merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga yaitu, next. Fungsi tangkai bunga ialah penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Nah, selanjutnya yaitu dasar bunga. Bagian bunga selanjutnya adalah dasar bunga yang berada pada bunga bagian bawah, yaitu di atas tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang selanjutnya yaitu kelopak bunga. Next. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Kelopak bunga biasanya berwarna dan bentuknya menyerupai daun. Setiap helaian kelopak bunga juga disebut sebagai sepal. Di samping kelopak, pada beberapa bunga tumbuh kelopak tambahan, atau yang disebut dengan epikaliks, mahkota bunga. Berikutnya ada mahkota bunga yang merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Next. Selain untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain untuk membantu penyerbukan, fungsi mahkota yang lain ialah melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Setiap helaian tajuk bunga disebut petala. Bunga juga merupakan salah satu organ pada tumbuhan yang membutuhkan zat makanan untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pada bunga juga ditemukan pembuluh-pembuluh angkut yang berfungsi untuk memasak makanan bagi bunga. Next. Baiklah, hanya itu penyampaian dari saya. Materi yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yeni, kepada Yeni dipersilahkan.
Baiklah, moderator, saya akan melanjutkan materi dengan poin B, yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Ujung putik disebut kepala putik. Bagian putik yang panjang disebut tangkai putik. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Bakal biji terdapat di dalam buah yang mempunyai dua inti, yaitu sel telur dan calon lembaga. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Salah satu bagiannya mengandung sel telur. Setelah dibuahi oleh inti sperma yang berasal dari sel serbuk sari, akhirnya akan berkembang menjadi kandung lembaga yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Bagian putik yang mengandung sel telur dinamakan bakal biji ovulum yang akhirnya akan menjadi biji atau semen. Sementara bagian putik yang di dalamnya terdapat bakal biji tadi, yaitu bakal buahnya disebut dengan ovarium, akan berubah menjadi buah. Manusia tentunya juga sangat menyukai kecantikan dari bunga. Bunga juga cocok sebagai benda yang digunakan untuk relaksasi dan menenangkan diri. Karena beberapa jenis bunga, selain indah dan enak dipandang, juga mengeluarkan bau yang wangi seperti bunga melati. Rumus bunga, yang pertama kelopak calyxa, yang kedua yaitu mahkota atau corolla dengan lambang C, bedang sari atau androecium atau A, putik gynaecium G, tenda bunga pelargonium B, contoh kembang perak, kembang merah K5, C5, A10, G1, lilia gereja P6, A6, G3, waru K5, C5, A tak terbatas, G5. Maksudnya C dan A berlekatan. 4, yaitu diagram bunga. Adalah salah satu gambar yang melukiskan keadaan bunga dan bagian-bagiannya. Bidang tengah atau porosnya munculnya bunga yang dibuat melalui sumbu bunga daun bidang median. Dalam menggambar bagian bunga yang harus diperhatikan yaitu jumlah masing-masing bagian bunga, bagaimana susunan terhadap sesamanya, bersentuhan, berlekatan, dan sebagainya. Bagaimana susunannya terhadap bagian bunga yang lain, bagaimana letak bagian-bagian bunga tersebut terhadap bidang median. 2 macam diagram bunga, yaitu diagram bunga empirik, hanya membuat bagian bunga yang benar-benar ada, sehingga disebut diagram sebenarnya. Diagram bunga teoritik, selain menggambarkan bagian yang sesungguhnya, juga memuat bagian yang sudah tidak ada lagi, tetapi menurut teori sebenarnya ada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yeni. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 10. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.